Di video kali ini saya mau membahas tentang teh hijau. Teh hijau ini dipercaya katanya bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan bahkan bisa menyembuhkan teman-teman yang diabetes. Untuk mengetahui benar enggaknya, tonton video saya sampai selesai. Hai teman-teman, saya Teh Cika. Channel ini akan selalu berisi informasi seputar diabetes dan gaya hidup sehat. Buat teman-teman yang diabetes dan kepingin tahu gaya hidup sehat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng ting-tong supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Teman-teman, dalam salah satu video saya tentang 10 tanaman herbal yang dipercaya bisa membantu memperbaiki kondisi teman-teman yang diabetes, disebutkan salah satu tanaman herbalnya adalah teh hijau. Teh hijau ini memang sudah terkenal sekali, dipercaya katanya bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan bahkan katanya bisa menyembuhkannya. Untuk mengetahui benar enggaknya, ada beberapa poin pembahasan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu kandungan dari teh hijau. Kemudian yang kedua, manfaat dari teh hijau. Yang ketiga, cara mengkonsumsinya. Teman-teman, teh hijau memang sudah terkenal sejak ribuan tahun yang lalu digunakan sebagai salah satu tanaman herbal untuk mengobati berbagai macam penyakit, terutama dalam pengobatan tradisional Cina. Teh hijau ini memiliki banyak sekali senyawa-senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Teh hijau ini terkenal memiliki antioksidan yang tinggi dan juga katanya bermanfaat sebagai anti kanker, anti diabetes, memperbaiki flora dalam usus, menurunkan berat badan, dan lain-lain dan sebagainya, masih banyak lagi. Senyawa-senyawa aktif dalam teh hijau ini diantaranya adalah polifenol, kemudian grup katekin seperti EGCG atau epigalokatekin galat, kemudian juga flavonoid, theanin, dan banyak lagi. Yang kedua, manfaat dari teh hijau. Senyawa-senyawa aktif dalam teh hijau dalam hal membantu teman-teman untuk menangani diabetesnya adalah polifenol dan epigalokatekin galat atau EGCG. Mekanismenya adalah dengan cara menghambat kerja enzim amilase dalam memecah karbohidrat dalam makanan yang teman-teman konsumsi untuk dirubah jadi gula. Senyawa aktif ini juga menstimulasi produksi insulin dari organ pankreas teman-teman dan juga dapat memperbaiki sensitivitas insulin. Selain itu, senyawa-senyawa aktif ini juga dapat melindungi organ-organ penting dalam tubuh teman-teman dari kerusakan akibat sering tingginya gula darah, seperti contohnya organ ginjal, retina mata, jantung, syaraf, dan lain sebagainya. EGCG ini juga dapat membantu melindungi organ pankreas dari kerusakan akibat peradangan dan juga melindungi organ pankreas ini dari radikal bebas. Selain itu, epigalokatekin ini atau EGCG ini juga membantu proses autofagi atau proses regenerasi sel dalam tubuh teman-teman dalam rangka memperbaiki sel-sel yang rusak akibat dari sering tingginya gula dalam darah. Yang ketiga, cara mengkonsumsinya. Untuk cara mengkonsumsinya, teman-teman tinggal menyeduhnya dengan air panas, tapi bukan air mendidih. Dan teman-teman mengkonsumsinya segera setelah makan atau di antara waktu makan. Saran untuk mengkonsumsi teh hijau ini bisa teman-teman konsumsi 3 atau 4 kali sehari, 3 atau 4 cangkir dalam sehari. Namun teman-teman, untuk beberapa kondisi teman-teman yang sensitif terhadap kafein dari teh hijau, teman-teman dianjurkan untuk tidak mengkonsumsinya malam hari menjelang tidur. Dikhawatirkan teman-teman akan mengalami kesulitan tidur. Kemudian ternyata teh hijau ini juga aman dikonsumsi bersamaan berbarengan dengan obat-obatan diabetes yang lain ya teman-teman. Karena ternyata senyawa aktif dalam teh hijau ini tidak berbahaya dan malah bersinergi dengan obat-obatan penurun gula darah atau obat-obatan diabetes.
Nah, sekarang teman-teman sudah tahu tentang teh hijau, kandungan, manfaatnya, dan cara konsumsinya. Kembali ke pertanyaan kita yang di awal. Bener nggak teh hijau bisa membantu menurunkan kadar gula darah? Jawabannya adalah benar. Teh hijau bisa membantu teman-teman menurunkan kadar gula darah. Teh hijau bisa membantu tubuh teman-teman untuk meregulasi mengatur kadar gula darah. Selain itu, teh hijau juga bermanfaat bisa membantu menghindari komplikasi akibat dari sering tingginya kadar gula darah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah teh hijau bisa menimbulkan diabetes? Jawabannya adalah tidak. Kita ingat lagi tadi bahwa teh hijau hanya membantu teman-teman menurunkan kadar gula darah, juga membantu teman-teman untuk terhindar dari komplikasi akibat sering tingginya kadar gula darah. Tapi teh hijau tidak dapat menyembuhkan kondisi diabetes teman-teman. Kalau sifatnya hanya membantu teman-teman, berarti di sini bisa dikatakan teh hijau adalah hanya sebagai suplementasi. Kalau teman-teman ingin mendapatkan gula darah yang normal, teman-teman bisa mengikuti 5 tips yang saya sebutkan dalam video saya tentang gimana caranya menormalkan kadar gula darah. Kalau teman-teman mengikuti 5 tips saya tersebut, maka teman-teman akan mendapatkan gula darah yang normal untuk jangka waktu yang sangat panjang. Demikian video saya kali ini tentang teh hijau. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau ada pertanyaan tuliskan di bawah dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam! Bener senyawa terutama manfaatnya untuk teman-teman yang diabetes adalah motor, tapi tidak menggunakan air mendidih ya teman-teman. Aduh, motor lagi. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu selain itu teh hijau juga bisa membantu teman-teman bukan gitu. Kemudian teh hijau juga bisa membantu untuk teman-teman terkeja yang karena kadar kafein dari teh hijau ini malah motor lagi.